wa ya'fu an katsir. Itu disebabkan karena kasabat aidikum. Ya, maksudnya itu disebabkan karena ulah kita. Dan itu sesungguhnya musibah yang menimpa kita disebabkan karena ulah kita itu belum seberapa, kata Allah. Makanya Allah katakan setelahnya wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Itu musibah itu menimpa kita baru disebabkan karena sebagian dari ulah kita. Artinya apa? Kalau semua disebabkan karena ulah kita ini, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala balas, ya, Allah membalas kita disebabkan karena keseluruhan dari ulah kita, maka binasalah kita. Kan maka ada ayat lain, walau yu'akhidullahu nasa, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan manusia itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia dalam hidupnya ini, ya binasalah itu manusia. Kalau kita membaca dua ayat itu saja, ya, artinya apa? Sesungguhnya musibah itu tidak bisa dilepaskan dari ulah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala juga dalam waktu yang bersamaan mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah ini membiarkan kita banyak dari apa yang kita lakukan. Artinya tidak membuat perhitungan dari banyak apa yang kita lakukan. Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perhitungan dengan kita, dengan semua apa yang kita lakukan dalam hidup ini, maka binasalah kita, nggak ada yang selamat kita ini di dunia. Artinya kalau kita membaca dua ayat itu saja, Bapak Ibu sekalian, maka sebelum kita menyalahkan orang lain, apalagi sampai menyalahkan Allah, jangan sampai menyalahkan Allah, Bapak Ibu sekalian. Ya tentunya kita introspeksi diri, ya. Ini musibah ini menimpa kita, apa kekurangan yang selama ini kita lakukan dalam hidup ini? Apa kesalahan yang mungkin tidak kita sadari? Ya, baik itu kita sadari atau tidak kita sadari, tapi introspeksi dirilah. Kira-kira kesalahan apa yang kita lakukan sehingga musibah ini kerap menimpa diri kita? Ya termasuk ya dulu di zaman Rasul, ya para sahabat itu Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan musibah dalam perang Uhud, ya kan, banyak jatuh korban dari kalangan sahabat, cedera mereka, terluka juga banyak, musibah juga kan Bapak Ibu sekalian kan. Apa faktor penyebabnya mereka itu ditimpa musibah yang luar biasa saat perang Uhud? Karena mereka tidak taat sama Rasul. Kata Rasul, kamu jangan tinggalkan ini bukit ini, ya, kecuali atas perintahku, kata Rasul. Selama aku belum memerintahkan, jangan kalian tinggalkan ini bukit ini. Tapi mereka ngelihat di bawah itu, pasukan yang di bawah, mereka sudah banyak dapat rampasan kan. Mereka tergiur juga, enak yang di bawah, kita ini jagain bukit dan itu kan. Maka mereka turun juga kan, ikutan ngambilin rampasan. Khalid bin Walid yang saat itu belum dapat hidayah, masih pada posisi musyrikin, pasukan kaum musyrikin, mengambil alih posisi bukit yang ditinggalkan oleh para pemanah itu. Maka kemudian jatuhlah banyak korban. Arti musibah juga kan Bapak Ibu sekalian. Ya makanya ya kalau musibah menimpa kita, ya merujuk kepada dua ayat tadi. Ya Bapak Ibu sekalian, ya coba kita secara jujur, objektif, introspeksi diri. Kira-kira kesalahan apa yang kita lakukan selama ini? Mungkin orang lain tidak tahu, yang tahu hanya kita. Ya Bapak Ibu sekalian, ya kekurangan apa? Ya kan? Yang jelas Allah ini tidak mungkin menzolimi kita. Ini tidak mungkin. Allah ini sayang dengan kita. Tapi begini, memahami bentuk kesayangan Allah ini jangan standarnya itu duniawi, jangan standarnya itu materi. Bapak Ibu sekalian, dalam artian kalau orang yang disayang oleh Allah pasti dia ini berlimpah materi, enggak seperti itu.
Bisa jadi bentuk kesayangan Allah terhadap hambanya itu, Bapak Ibu sekalian, dengan Allah ya ngasih hambanya itu rezeki ya pas-pasan saja. Tapi dia nggak kelaparan, nggak, pas-pasan saja, sesuai dengan yang dia butuhkan saja. Pas-pasan artinya sederhana dia itu kan, nggak berlebihan, nggak. Tapi itu dipahami sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu, bisa dipahami sebagai bentuk kasih sayang Allah ketika orang itu orang baik. Dia orang baik tetapi hartanya kok ya rezekinya biasa-biasa saja. Karena kita kan orang yang beriman harus yakin rezeki kita itu di tangan Allah. Mau banyak sedikit itu di tangan Allah. Kita ini hanya bisa berikhtiar, berusaha. Tapi tidak selalu ikhtiar kita, usaha kita ini ya menghasilkan apa yang kita inginkan. Kan tidak selalu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita baca hadis Nabi, ada orang yang memang Allah senang dengan orang itu, tapi Allah jadikan dia ini ya hidupnya sederhana. Karena dalam ilmu Allah, Allah tahu kalau Allah lebihkan maka dia akan durhaka. Itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi ada yang orang baik, Allah senang, memang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia ini kaya, berlebihan. Ada juga, ya kan? Makanya ya tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur materi itu disenangi atau tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita manusia itu ya nikmat iman, nikmat Islam, ya, hidayah, itu nikmat yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu yang luar biasa. Bukan nikmat harta, bukan nikmat jabatan, bukan, Bapak Ibu sekalian. Maka bersyukurlah kita ketika misalnya kita ini mudah untuk beribadah, karena itu adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. Kalau orang yang dekat dengan Allah, orang yang artinya yang Allah senangi ini, pasti Allah kasih dia ini hidupnya senang terus, berlebihan terus, mudah. Maka nggak ada itu ceritanya Nabi Ayub itu nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Karena Nabi Ayub kurang soleh apa, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala uji kesabarannya itu dengan penyakit yang tak kunjung sembuh. Nabi Muhammad ya bukan kaya raya juga, sederhana. Nabi Muhammad SAW hidup penuh dengan kesederhanaan. Kalau orang yang Allah senangi itu pasti Allah kasih dia ini dunia, maka yang paling kaya itu adalah Nabi Muhammad, yang kaya raya. Tapi kan faktanya enggak. Nabi Muhammad biasa saja, sederhana. Tetapi ada juga orang yang baik, soleh, dekat dengan Allah, kemudian Allah kasih dia harta yang banyak melimpah. Buktinya ada Nabi Sulaiman, ya kan? Ya, jadi orang yang Allah senangi ini bisa kaya, bisa juga sederhana, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang Allah kasihani ini bisa jadi dia sehat, bisa juga mungkin dia ya penyakitan, kan gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi tolak ukurnya itu bukan materi, tolak ukurnya itu bukan status sosial, tetapi tolak ukurnya itu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia beriman, bertakwa, pasti Allah senang dengannya. Ya, itu ya. Makanya ada istilahnya itu, apalagi istilahnya itu istidraj. Istidraj itu orang yang Allah terus kasih dia nikmat sampai dia ini lupa dengan Allah, sampai dia ini jauh dari Allah. Sampai ketika ajal kebinasaannya itu datang, karena Allah sudah murka dengannya, mungkin bisa jadi saat dia berada di puncak kenikmatannya, Allah Subhanahu wa ta'ala habisi dia. Kan banyak ceritanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, Qorun coba saat berada di puncak kekayaan, Allah langsung habisi.
Fir'aun di puncak kekuasaannya Allah habisi. Itu kalau kita baca sejarah. Jadi yang dikisahkan dalam Al-Qur'an itu bukan yang ecek-ecek, bukan, tapi ini kalau kamu mau lihat betapa kuasa Allah ketika Allah mau mengambil karunia-Nya dari seorang manusia, ketika dia berada di puncak kekayaannya, puncak kesuksesannya, ya baca itu ceritanya Qarun, baca itu ceritanya Fir'aun, baca itu ceritanya kaum Ad, mereka orang-orang yang kuat-kuat, ya kan? Tetapi di puncak kekuatannya itu Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba mengambilnya dari mereka semuanya. Ya itu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang dikisahkan oleh Al-Qur'an itu bukan yang cerita yang ecek-ecek, nah itu yang untuk dijadikan sebagai ibrah, pelajaran bagi kita. Artinya yang tidak sekaya Qarun, yang tidak sekuat Fir'aun, yang tidak sehebat kaum Ad, ya tidak pantas untuk sombong. Itu pesannya itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian, tidak pantas untuk sombong. Yang lebih dari kita saja, bagaimana Allah itu memperlakukan mereka ketika Allah sudah murka dengan mereka.